Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar dimanapun berada. Kami Badan Pengurus Pelita Papua akan melakukan ibadah live streaming memperingati hari keturunan pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari dalam Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor M. Hetaria pada Bapak untuk memimpin dalam doa sekaligus penyampaian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan pimpinan Tuhan. Oleh firman-Mu, Engkau menerangi jalan di depan kami, dan kami boleh dituntun di dalam jalan dan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca bagian firman-Mu di hari memperingati Pentakosta ini. Kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan Tuhan mengajar kami dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang mengikuti dan mendengarkan siaran live ini, dan semua saudara-saudara yang ada di mana saja, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu kepada kita terus untuk melayani Dia dan bersaksi bagi namanya. Pada kesempatan ini, dalam rangka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus
atau hari Pentakosta ini, saya mengajak kita untuk merenungkan, mempelajari satu bagian dari Alkitab firman Tuhan tentang Roh Kudus itu. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Terpujilah kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, saya merasa bahwa memang kita sudah banyak mungkin tahu tentang siapakah Roh Kudus itu. Kita juga sudah tinggal di dalam Dia dan menikmati berkat karunia-Nya. Dan kita juga di dalam pelayanan senantiasa ditopang dan dikuatkan oleh Allah Roh Kudus. Dan segala manifestasi karunia-Nya yang nampak di dalam pelayanan kita, nah itu semua telah digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Kadang-kadang atau sebagai manusia, ya, kadang kita mau melihat hal yang konkret. Kadang-kadang kita mau melihat sesuatu yang senantiasa nyata bagi kita dengan mata dan telinga kita. Oleh karena itu, kadang kita di dalam kehidupan ini selaku anak Tuhan
atau sebagai hamba Tuhan, kadang kita kurang menyadari kehadiran Roh Kudus. Bahkan kadang kita mungkin kurang memahami, mengetahui tentang Roh Kudus itu. Persoalannya tadi karena kita sebagai manusia ingin mengetahui dari sesuatu yang merupakan realitas, yang bisa kita lihat dengan mata dan dengar dengan telinga kita. Nah, kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan, memahami mengenai siapa Roh Kudus itu. Ya, di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajar kita tentang siapa Roh Kudus itu. Ini menjadi penting dan harus kita ingat setiap saat. Kalau Tuhan Yesus bicara, berkata-kata, memberitahukan murid-muridnya tentang siapa Roh Kudus itu, ini merupakan sesuatu yang maha penting. Sesuatu yang tidak bisa tidak ketahui itu. Kita mesti mengetahui itu dengan baik. Dari bagian firman Tuhan yang lain mungkin kita mengetahui bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, 2, dan 3, kita melihat manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus tentang siapakah Roh Kudus itu, di dalam Yohanes pasal 16 ini kita mengetahuinya secara tepat. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengajar kita, murid-muridnya, tentang Roh Kudus itu, maka kita tidak akan tahu. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, untuk kita pahami dan mengerti secara baik. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ini, yang dicatat oleh Yohanes ini? Tuhan Yesus bilang, alangkah lebih baiknya aku pergi kepada Bapa. Karena apabila aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Aku pergi kepada Bapa dan aku akan mengutus Roh Kudus itu untuk tinggal bersama-sama dengan kamu. Itu artinya apa? Artinya bahwa ketika Tuhan pergi naik ke surga, dan di sana di Bukit Zaitun itu Tuhan memberitahu murid-muridnya bahwa kamu menunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 itu. Kamu menerima kuasa itu, Roh Kudus itu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kuasa Roh Kudus. Dan manifestasi Roh Kudus nampak ketika Pentakosta yang dialami oleh murid-murid itu. Mereka menerima Roh Kudus dan mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersaksi tentang Yesus. Itu artinya apa? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Dia akan memberitakan segala sesuatu yang kusampaikan kepadanya.
Di sini saudara memperhatikan, melihat bahwa relasi Roh Kudus dan Yesus itu sangat luar biasa, sangat dekat, sangat intim. Tuhan Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Relasi antara Bapa dan Tuhan Yesus juga begitu dekat dan begitu intim. Oleh karena itu kita di dalam kekristenan mengenal konsep Tritunggal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada relasi antara tiga pribadi yang luar biasa di dalam kasih yang utuh. Dan di dalam kasih yang utuh ini terciptalah kita manusia di dalam relasi kasih agape dengan Allah itu. Tuhan Yesus bilang di dalam pembacaan kita tadi, Dia akan datang dan menyertai kamu. Itu artinya bahwa penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, merupakan suatu relasi yang istimewa, yang unik antara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dengan Roh Kudus itu. Tetapi kadang di dalam kemanusiaan kita kurang menyadari dan mengerti siapa yang sedang menyertai kita ini. Nah, di dalam perayaan hari Pentakosta, keturunan Roh Kudus ini, marilah kita menyadari dan mengerti, memahami kembali bagaimana relasi Roh Kudus sebagai suatu pribadi yang bersama-sama dengan Allah, yang telah datang ke dunia untuk menyertai dan menuntun setiap anak-anak Tuhan dan setiap hamba-hamba Tuhan itu. Kita mengerti dan menyadari ini secara baik dan tetap tinggal di dalam Dia. Relasi kita dengan Roh Kudus akan mengakibatkan relasi kita dengan Yesus Kristus dan Bapa akan semakin kokoh dan kuat. Apabila kita tidak mengerti ini secara baik, maka mata dan telinga kita, pengalaman indrawi kita akan menipu kita dan menjadikan kita bias di dalam pengenalan kita terhadap Tuhan Roh Kudus ini. Nah, saudara-saudara pendengar sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin di dalam kehidupan dan pelayanan kita telah menikmati sekian banyak karunia-karunia beserta dengan penyertaan Roh Kudus ini, tetapi alangkah lebih baik dan sangat penting bagi kita sekalian untuk menyadari relasi kita secara pribadi dengan Tuhan Roh Kudus ini. Sebagai suatu pribadi, Dia ingin membangun relasi yang kekal dengan kita. Sebagai suatu pribadi, Dia ingin berkata-kata dengan kita. Sebagai suatu pribadi, Dia ingin agar kita mengerti dan menyadari kehadiran Dia di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini banyak timbul pengajaran-pengajaran yang keliru tentang Trinitas, Tritunggal kita. Di dalam gereja itu nampak. Bagaimana dengan di luar gereja? Itu ada lagi. Ada yang mengatakan bahwa yang dinubuatkan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu, yaitu Roh kebenaran, itulah yang telah hadir di tengah-tengah dunia kira-kira 600 tahun
sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, siapakah dia itu? Tentu kita tahu bersama. Pengajaran dari saudara-saudara tetangga kita di sebelah itu mengajarkan bahwa kehadiran dia yang hadir itu, yang bernama Muhammad itu, adalah yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam pengajaran mereka, mereka mau membawa kita untuk mengerti kehadiran Muhammad. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita itu menjadi sangat jelas bahwa ada dua ajaran penyesatan, baik di dalam yang pertama di dalam gereja maupun yang kedua di luar gereja, yang tidak searah dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengutus Roh penghibur itu yang datang menyertai kita dan akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Dia akan mengajarkan, dia akan berkata-kata seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Roh Kudus tidak berbuat lain dari apa yang dinyatakan oleh Yesus. Apakah memang Roh Kudus pembantu Tuhan Yesus? Bukan. Itu semata-mata terjadi karena relasi mereka. Relasi Roh Kudus dengan Yesus, relasi Roh Kudus dengan Bapa, relasi Yesus dengan Bapa. Tritunggal itu menyebabkan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus adalah sama, berasal dari satu sumber. Roh Kudus tidak mengatakan lain yang di luar apa yang Yesus katakan. Yesus tidak mengatakan lain di luar yang Bapa maksudkan. Semua itu sama karena bersumber dari sesuatu yang sama juga. Nah, di dalam gereja yang jadi persoalannya adalah pemahaman tentang Tritunggal ini sebagai satu keekaan, ketunggalan, keekatunggalan. Bahwa Allah itu satu pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nyata ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat keliru. Ajaran sesat yang akan membawa ketidaksehatan di dalam iman percaya kita. Di dalam pemahaman seperti itu, kita akan melihat Roh Kudus hanya sebagai air, Roh Kudus hanya sebagai api, Roh Kudus hanya sebagai angin, Roh Kudus hanya sebagai burung merpati. Roh Kudus tidak memiliki suatu pribadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, dia menyatakan bahwa roh kebenaran itu akan menyertai, ajar kamu ke dalam segala sesuatu yang telah kukatakan. Jadi saudara-saudara sekalian, Roh Kudus bukan angin, Roh Kudus bukan api, Roh Kudus bukan air, Roh Kudus bukan merpati. Tapi Roh Kudus dapat memanifestasikan dirinya di dalam fenomena-fenomena seperti itu. Tetapi yang sejatinya adalah bahwa Roh Kudus itu suatu pribadi yang menyertai setiap orang percaya. Itu artinya apa? Apakah Roh Kudus banyak? Roh Kudus menyertai saya
Roh Kudus menyertai Musa, Roh Kudus menyertai Sefnat, Roh Kudus menyertai Amoye. Jadi Roh Kudus ada 5. Tidak, Roh Kudus 1. Tapi Roh Kudus bisa menyertai setiap orang. Yesus Kristus 1, Bapa 1, tapi ada di dalam Amoye, ada di dalam saya, ada di dalam Esther, ada di dalam siapa saja. Jadi Yesus banyak kah? Bapa banyak kah? Tidak. Mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena ciri khas dari kealahan itu, ciri khas dari keilahian itu. Dia ada di segala tempat, di segala waktu, di segala masa. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 1, tapi ada 3 pribadi yang menyertai kita. 3 pribadi itu ada di dalam satu keilahian, satu kealahan yang terus menyertai kita dari waktu ke waktu. Bagaimana dengan di luar gereja? Ajaran kesesatan itu. Ya jelas, apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Muhammad tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi itu artinya apa? Kita sudah bisa simpulkan bahwa Muhammad bukan roh kebenaran. Kesimpulan akhirnya seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita di dalam hari raya Pentakosta ini kita menyampaikan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita di dalam seluruh kebenaran itu, untuk terus mewartakan Yesus Kristus ke tengah dunia ini dengan satu tujuan, agar supaya dunia ini diselamatkan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran itu. Dia akan mengajarkan tentang siapa Yesus Kristus untuk segala orang yang ada, agar mereka semua bisa datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Apabila ada Roh Kudus, katakanlah seperti itu, yang tidak mengajarkan orang untuk datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, itu jelas-jelas adalah roh lain. Setiap hamba Tuhan yang mengatakan memiliki Roh Kudus, tetapi tidak membawa orang untuk mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, jelas-jelas adalah bukan Roh Kudus, tetapi roh lain yang sedang memimpin anak Tuhan dan hamba Tuhan itu. Biarlah kita menyadari ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Roh Kudus akan searah dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus bilang bahwa setiap orang yang akan menerima roh itu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi, melampaui batas wilayah dan melampaui batas suku. Apabila ada hamba Tuhan yang tidak mewartakan warta keselamatan Yesus itu melampaui batas wilayah dan batas suku, maka saya khawatir dia tidak dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengatasi, merubuhkan sekat-sekat wilayah, bangsa, dan bahasa. Itulah yang terjadi di dalam hari raya Pentakosta yang dialami oleh murid-murid ketika pertama kali Roh Kudus datang dan menyertai bersama-sama dengan mereka.
Apa yang terjadi di dalam perayaan Pantekosta itu? Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 itu dan pasal 3 itu, yang terjadi adalah mereka yang datang menyaksikan peristiwa itu mendengar bahasa-bahasa lain yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mereka yang hadir itu mengatakan, wah, kenapa orang-orang ini berbicara dalam bahasa kami? Sekat bahasa diatasi oleh Roh Kudus. Dan oleh sebab itu mereka tercengang, lalu percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Mereka itu kira-kira 3.000 orang. Satu hal yang luar biasa. Dan karena 3.000 orang itu berlatar belakang dari berbagai macam bahasa, suku bangsa yang berbeda. Dan sejak itu Injil tersebar di dalam bahasa-bahasa lain yang disaksikan oleh mereka yang hadir ketika itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita sangat baik, dan Dia katakan bahwa kita ini merupakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang memberitakan segala sesuatu yang dari Yesus Kristus, menceritakan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib yang menyatukan umat manusia di dalam kasih karunia Yesus Kristus itu. Yang pada akhirnya di ujung itu Dia ingin membawa kita di dalam suatu bangsa yang akan masuk dalam suatu kerajaan abadi, kerajaan yang dipimpin oleh Yesus sendiri di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Suatu misi yang besar. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan sekat-sekat lahiriah, sekat-sekat wilayah, sekat-sekat bangsa, sekat-sekat budaya, dan kita masuk di dalam suatu kasih yang mempersatukan, kasih Allah yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus itu, yang dituntun oleh Roh Kudus, dan di mana Roh Kudus mengajarkan kita untuk menyampaikan hal-hal itu, membawa semua orang supaya mereka menikmati kasih yang sejati di dalam Allah, dan kasih itu membawa kita untuk hidup bergaul dalam persekutuan dengan Allah sampai kepada perwujudan kerajaan Allah yang akan dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, marilah kita terus berjalan di dalam jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, dan tetap tinggal di dalam Dia, bersaksi bagi Dia sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menjemput kita, setiap anak-anak Tuhan yang setia dan melayani Dia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian dan memimpin kita dari waktu ke waktu sambil menyadari bahwa saya terus disertai oleh Roh Kudus itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Prof yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang Bapak Ibu saudara-saudari dengar menjadi berkat. Kita akan mengakhiri peribadatan kita di hari ini. Kita memuji Tuhan dengan penyembahan Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Allah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Doa syafaat dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Prof. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Roh Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami dalam pengorbanan-Nya yang ajaib, dan Roh Kudus yang menyertai kami dan menuntun kami ke dalam segala kebenaran Allah, yang mengajarkan kami akan segala sesuatu dan mengingatkan kami akan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal, yang kami sembah dan yang di dalamnya kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah Tritunggal atas segala yang sudah Engkau kerjakan bagi kami, akan segala sesuatu yang sudah Engkau berkati di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, terima kasih atas hari di mana Engkau hadir di tengah-tengah dunia dan menyertai, masuk dan membimbing setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Di dalam penyertaan-Mu itulah Engkau mengajar kami, membimbing kami, dan terus memberitakan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang disuruh oleh Bapa Surgawi. Bapa, tolong kami semua anak-anak-Mu
hamba-hambamu di mana saja kami berada. Sadarkan kami dan ingatkan kami bahwa Engkau hadir pribadi Roh Kudus di dalam setiap kami. Dan Engkau akan membawa kami terus dari waktu ke waktu, menghibur kami di kala kami susah, menguatkan kami di kala kami lemah, dan memberikan semangat kami untuk terus-menerus mengiring dan mengikuti Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Bapa, terpujilah nama-Mu atas perbuatan-Mu yang besar bagi kami, di mana kasih-Mu yang sejati telah Engkau nyatakan baik di dalam pengorbanan Yesus maupun di dalam kehadiran Roh Kudus. Maka dunia ini tahu bahwa Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa dan Roh Kudus ada di dalam Bapa dan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi pilar iman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena di dalam Engkau mengajarkan kebenaran untuk mengasihi sesama kami, untuk membawa mereka percaya kepada Yesus, dan membawa mereka untuk percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalamnya kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia, menikmati segala berkat yang melimpah, dan di dalamnya kami boleh memiliki iman yang teguh untuk sabar dan menanti kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Bapa, pencobaan-pencobaan dunia ini kadang membuat kami lemah dan tawar hati. Tetapi kembali kami diingatkan bahwa Engkau Roh Kudus Allah akan terus memimpin dan menyertai kami dan memberikan kekuatan rohani kepada kami untuk melampaui segala persoalan-persoalan ketika kami berada di tengah-tengah dunia dan segala pencobaannya. Bapa, kami mohon agar Roh Kudus menyertai kami dan terus memberikan, menopang kami di dalam kekuatan dan ketaatan, mengiring Dikau di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan setiap hamba-hamba Tuhan yang berpasrah dan tinggal tetap di dalam Engkau. Biarlah pelayanan mereka terus menyatakan kemuliaan dan kasih Allah, membawa semua orang kepada pengenalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Bapa, di dalam penyertaan, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, di dalam segala berkat yang Engkau nyatakan kepada mereka untuk melengkapi mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Dengan itu, mereka akan terus melayani Engkau dan memasyurkan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Kecuali Engkau ingin untuk memanggil mereka pulang kembali bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan memberkati organisasi-organisasi yang ada, baik organisasi di lingkungan gereja maupun para gereja. Tuhan tolong agar mereka semua seia, sehati, sekata di dalam satu kasih untuk terus memberitakan akan Dikau. Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa-bangsa di seluruh dunia saat ini yang sedang bergumul dengan penderitaan penyakit coronavirus ini. Kiranya Tuhan tolong sertai dan pimpin mereka
memberikan kekuatan kepada mereka menghadapi pandemi ini, yang kami percaya bahwa ini juga merupakan suatu bentuk didikan Tuhan bagi kami sekalian, mengingatkan kami bahwa ada suatu kehidupan dan pengharapan yang abadi di dalam Allah pencipta langit dan bumi, yang di dalamnya akan memberikan kami kekuatan dan jalan keluar untuk menghadapi badai virus ini. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Kami berdoa dan serahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar supaya mereka dengan hikmat dan akal budi mau memimpin bangsa dan negara kami ini berjalan sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang Tuhan maksudkan. Terima kasih Bapa Surgawi, tinggallah selalu serta dengan kami. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini, kiranya Tuhan terus bekerja di dalam kami dari waktu ke waktu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Terima kasih kepada Bapak Prof yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada penyampaian dari Bapak berkaitan dengan situasi saat ini dan juga ibadah pencurahan Roh Kudus. Ya. Baik, terima kasih saudara-saudara. Ujung dari acara ini, saya ingin menyampaikan satu hal bagi kita, yaitu kita sudah melihat dan menyaksikan bersama keadaan kita di Kota Jayapura. Kita menyaksikan langsung itu bagaimana dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, bukan saja kita di Kota Jayapura, tetapi juga di Provinsi Papua, di negara kita di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia. Dari pertemuan kita yang pertama dulu, pada Paskah itu, sampai dengan hari ini, sudah 40 hari, ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus ini, situasi kita masih berada ya di dalam keadaan yang harus mengikuti protokol-protokol kesehatan itu. Itu merupakan hal yang penting bagi kita. Dalam berita-berita yang kita dengar tentang penyebaran penyakit COVID ini, kita dengar ada yang mengatakan bahwa ini sangat berbahaya, ada yang mengatakan bahwa tidak, ini biasa-biasa saja. Saya kira kita perlu waspada dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kepada kita jalan keluar. Satu hal yang penting bagi kita adalah bahwa kita perlu mengikuti anjuran pemerintah, ya social distance. Harus kita terapkan dari waktu ke waktu, pakai masker, jangan terlalu berkerumun di tempat yang penuh keramaian, ya. Harus ada jarak antar kita, karena memang fakta bahwa penyakit virus ini dia menular kemana-mana. Katakanlah dia ringan, tapi fakta banyak orang mati mungkin karena penyakit lain, tetapi menyebabkan mereka mati begitu cepat karena COVID ini. Orang TBC mungkin nanti 1, 2, 3 tahun atau mungkin dia cepat mati, tetapi ditambah dengan coronavirus ini, maka kematiannya, waktu kematiannya dipercepat. Itu artinya COVID turut menyebabkan kematian yang dipercepat dari penderita-penderita penyakit lain. Kalau ada orang yang terkena serangan COVID juga dan dia tidak memiliki penyakit lain, dia biasa-biasa saja, tetapi dia carrier, pembawa
penyakit virus itu, dan dia akan menyebar ke banyak orang lagi. Dan itu dia sendiri akan menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Oleh karena itu tetap menggunakan masker, sanitizer, jaga jarak, dan lain-lain itu. Kita perhatikan itu dengan baik. Jadi nanti kita masuk kepada apa yang sekarang dinamakan new normal, ya. New normal life itu ya, kehidupan normal yang baru, ya. Kehidupan baru itu kehidupan yang bagaimana? Mungkin berbeda dengan yang sudah-sudah ini. Terpaksa kita harus menggunakan masker seumur hidup kah? Atau mungkin saja virus ini hilang, ya. Bisa saja virus ini hilang, ya. Karena dulu juga ada virus flu Spanyol itu, dia hilang juga, tapi cukup lama, ya. Cukup lama, kira-kira 2 tahun dia bercokol di provinsi Papua, ya, tanah New Guinea pada waktu itu 1918 kah, ya, kira-kira 1918, jadi 100 tahun yang lalu, ya, 100 tahun yang lalu kira-kira barang ini muncul. Dan sekarang 100 tahun dia muncul lagi, mungkin 100 tahun yang akan datang dia muncul lagi, mungkin ini bukan ramalan, ya. Tapi itu artinya bahwa dia bisa hilang, tapi kemungkinan saja muncul virus baru lagi. Jadi kita harus hati-hati, ekstra hati-hati, ya. Kiranya Tuhan membawa kita, menuntun kita melewati padang gurun ini sampai masuk di suatu tempat yang baru, yang mungkin akan lebih baik bagi kita sekalian. Bukan mungkin lagi, tapi pasti akan lebih baik bagi kita sekalian. Jadi, saudara-saudara sekalian, berdoalah terus, jangan lengah, perhatikan pergaulan. Ya, kalau ada yang sakit, bawa diri sudah, ya. Jangan takut kemudian lari, menghilang, sudah dibawa ke rumah sakit, lalu lari lagi. Justru engkau lari lagi, engkau akan menyebabkan penderitaan bagi dirimu dan orang di sekitarmu. Jadi tinggal di rumah sakit supaya dokter tangani di sana. Jadi supaya cepat sembuh dan bisa pulang lagi. Ya, kita harapkan juga pemerintah kita, mereka menerapkan tugas, menjalankan tugas berdasarkan aturan-aturan yang sudah mengatur itu. Mereka tidak boleh melaksanakan tugas keluar dari aturan yang ada, sebab mereka akan menyakiti rakyat lagi. Jadi mari kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, kita semua hidup sesuai dengan aturan disiplin yang ada. Khususnya bagi kita PMK, alumni PMK Uncen, marilah kita membantu pemerintah dengan segala yang ada, dengan semua potensi kita untuk turut membawa ketenangan, keamanan, dan membawa masyarakat kita keluar dari persoalan ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih atas penyampaian dari Prof. Tuhan memberkati. Dari Grand AB Hotel, kami Badan Pengurus Pelita Papua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti ibadah live streaming Hari Pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua.